Syarat berikutnya, kembalikan itu meja. Jadi kalau ada pegawai negeri di sini pernah kau ambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Selama kau tidak kembalikan, selama itu dosamu tidak dimaafkan. Maka kalau dia tidak kembalikan, nanti di padang mahsyar disuruh pikul lewat anak buah. Korupsi 300 triliun. Kalau dibagi-bagi 60 juta orang miskin bisa dapat 2 juta satu orang, itu 61 triliun. Nah sendiri dia makan. Kenapa banyak pejabat begitu? Karena waktu mau dipilih kau bilang wane piro. Ada di mana? Seperti kak kurasa penyanyi dandu. Cek. Bagus. Oke. Wakala idan. Tapi seperti orang bodoh-bodoh. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Laki, perempuan, bapak, ibu, belakang, ayo salawat sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Jenderal Haji Matius Fakiri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan Ketua Dewan Masjid Provinsi Papua, Bapak Dr. Haji Mansur MM. Yang kita hormati yang mewakili Kapolda. Yang mana mewakili Kapolda? Bapak Irwasda. Bapak ini hebat Pak. Pak Jenderal ini beliau hebat. Sebab bisa mewakili Kapolda. Kapolda tidak bisa mewakili beliau. Hebat Bapak ini Pak, Masya Allah. Betul ya, Masya Allah. Oke. Dan semua tamu-tamu kehormatan yang minta maaf, saya tidak bisa sebut namanya Bapak satu-satu. Ada Dirut PT Air Minum Jayapura. Ada Bapak Profesor Dr. Haji Idrus Al-Hamid SAG MSI. Ada Ketua MUI Papua. Ada Kepala BSI Cabang Jayapura. Mewakili Pandam 17 Cendrawasih. Tokoh agama, tokoh kelontong, tokoh pemuda, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim, Ketua Umum DMI Provinsi Papua, Dasat Latif.
Oke. Suatu kali Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ada yang angkat, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Sholat sunnah juga bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, puasa Ramadan penuh, Senin Kamisnya bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakatnya, zakat fitrah, zakat harta dia keluarkan. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan sudah umroh. Heran semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia haji, dia bayar zakat. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ini temanya. Merajut ukhuwah, memperkuat ketakwaan. Nah, sahabat heran, kenapa bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kata Nabi, betul, hablu minallahnya baik, tapi sayang hablu minan nasnya rusak. Dia setor hajinya, ya Allah, ini hajiku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Papua. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan tanah Papua, padahal saya sudah ada warung toko di situ. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ambil hajinya. Habis mi hajinya, Bu. Datang lagi tetangganya, ya Allah, ini sholatku. Datang lagi satu kantornya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor di kantor gubernur. Saya pernah difitnah, katanya saya mendukung calon ini. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi, yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya. Sudah habis apanya, Bu? Habis haji, habis sholat. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, saya pernah tetangga di Jayapura, nah serobot tanahku 2 meter. Gara-gara tanahku dia serobot, saya mau lapor polisi, temannya polisi. Terpaksa tidak ada got. Setiap hujan banjir rumahku karena dia ambil gotku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil puasanya. Habis haji, habis sholat, habis puasa, dia setor lagi sedekahnya, zakatnya. Ini zakatku. Masih datang orang, pernah kak sama-sama caleg, saya jual sawaku, nah fitnah saya korupsi, gara-gara mobilku difitnah, garanya mobil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya gagal caleg. Saya minta keadilan, ambil zakat sedekahnya. Habis amalnya, Bu, masih ada orang yang datang keberatan. Saya juga pernah disakiti itu. Saya minta keadilan. Dia bilang, yang banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya Tuhan? Sudah habis amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak dibalas. Maka bagaimana caranya? Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Itulah yang bangkrut. Habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya, hanya bayar dosanya ke orang lain. Ini yang disebut bangkrut. Makanya orang Islam sukses, hablu minallah baik, hablu minan nas juga harus baik. Nah sekarang, apa bahayanya memutuskan silaturahmi? Tadi satu, habis amalnya. Sekarang, apa hebatnya banyak teman? Ustadz, kalau banyak teman, kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, tertolak dari bencana, hendaklah dia bersilaturahmi, hendaklah dia menjalin pertemanan. Dan saya telah membuktikan, satu, murah rezekinya orang banyak temannya. Saya selalu bilang begini, Bu,
Bu, ngantuk kayaknya ibu-ibu ini. Ayo, Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Iya, saya pergi Papua, telepon Pak Pakiri, tapi Jenderal, saya ada di Papua. Kenapa Ustaz? Ada mobil? Tenang Pak Ustaz. Jadi mobil. Aman. Kenapa? Banyak teman. Saya di Makassar, Bu, hampir tidak pernah laku uangku. Kenapa? Kemana-mana ada yang kenal saya teman. Saya pergi pasar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku, aman dan terkendali. Masuk, ada yang isi sayur. Berapa Ji? Ajak na Ustaz. Ndak enak, baru. Ndak usah Ustaz. Ndak enak, masih pagi-pagi. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Tadi saya minum kopi tadi sebelum ke sini. Begitu saya mau bayar, ada lagi yang sudah bayarkan. Itulah enaknya banyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Adik-adik, bapak-bapak, berdoa kau di masjid. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, perbaiki rezekiku. Tidak mungkin uang jatuh dari langit-langit. Film kartun itu. Kau berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku. Tidak mungkin datang dari tegel masjid itu uang. Dari mana itu uang? Dari tangan-tangan manusia. Makanya kalau banyak musuhmu, sedikit rezekimu. Banyak temanmu, banyak rezekimu. Banyak istrimu, banyak susahmu. Tenang kau ibu, saya bela kau. Pak, 1, 2, orang yang banyak temannya sudah tadi. 2, gampang selesai masalahnya. Banyak temanmu tertolak kau dari bencana. Misal, ada yang mau ganggu kau, ada yang mau rampok rumahmu. Kamu pulang ke Sulawesi, tapi satu kompleks senang sama kamu, ada yang coba ganggu. Hehehe. Yang punya rumah teman kami. Kalau kau ganggu ini rumah, satu kampung kau lawan. Tapi coba kalau banyak musuhmu di komplek, ada yang mau ganggu, hilang orangnya, masuk mobil. Iya. Dan yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Iya. Tapi Jangko juga bilang, "Wane piro. Ini semua muka-muka pemeras." Pak, kamu jengkel tuh lihat pejabat korupsi 300 triliun. Kalau dibagi-bagi 60 juta orang miskin bisa dapat 2 juta satu orang, itu 61 triliun. Nah sendiri dia makan. Kenapa banyak pejabat begitu? Karena waktu mau dipilih kau bilang, "Wane piro." Ada di mana? Dengar yang suka terima uang serangan fajar, nah, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Apa ya? Nah bilang, ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Ya, saya mau tanya bapak-bapak, kalau kau terima 300.000 kaya kok? Kaya kok? Kalau kau tolak 300.000 miskin kok? Miskin kok? Namun yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu artinya kau yang baik untuk jadi anggota DPR, untuk jadi bupati, untuk jadi pejabat. Kenapa? Hanya anak orang kaya yang bisa jadi pejabat. Tapi coba kalau tidak ada uang sogo, siapa saja bisa jadi pejabat. Kenapa? Tidak perlu biaya. Ini sudah dilihat siapa? 300.000 satu orang, 7 kepala di atas. Jangan ketawa, saya suruh sini. Jangan terima uang sogo ya. Bisa? Bisa.
Kenapa baru 100 orang? Bisa? 200? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Bagi mereka yang menerima serangan fajar nanti tanggal 6 bulan 8, buat hidupnya susah dunia akhirat. Amin. Amin. Masih sama kok. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang banyak temannya panjang umurnya. Kok bisa panjang umurnya, Ustaz? Banyak yang doakan. Tapi orang jahat, mana yang disebut panjang umur? Misal, sudah 5 tahun saya meninggal, bapak pergi ziarah kubur, lewat di kuburku, Ustaz beleng-beleng. Kuburnya Ustaz beleng-beleng ini. Bacakan dulu Fatihah. Sudah 5 tahun meninggal, orang doakan, baik dia. Kenapa? Itulah umur panjang. Meskipun sudah meninggal, orang masih doakan. Tapi kalau bapak jahat, jangankan meninggal, masih hidup kok saja nak doakan orang sial. Coba, ada polisi jahat sama anggotanya. Kapolres jahat sama anggotanya. Apa nak bilang sama anggotanya? Ya Allah, mudah-mudahan mutasi cepat, mudah-mudahan mutasi jahat dia. Iya toh? Anggota DPR jahat, dibawanya dia doakan, mudah-mudahan mati saya ganti, mudah-mudahan ditangkap KPK supaya saya ganti. Iya, tapi kalau kau baik, orang doakan kamu, maka merugi orang yang banyak musuhnya. Ya. Yang kedua, hebatnya apa lagi? Yang ketiga, panjang umur, saya ulang, murah rezekinya, tertolak dari bencana, panjang umurnya. Yang ketiga, poin kedua, bagaimana menyambungkan silaturahmi? Satu, meminta maaf. Bapak pernah membohongi Pak Kiri. Siapa? Aman. Pemilu yang lalu. Tiba-tiba ada datang 500.000. Kau lupa janjimu sama beliau. Kau datang minta maaf. Sebut judulnya dosamu. Pak, minta maaf Pak. Itu hari Bapak suruh saya bikin baleho 5, 2 saja saya bikin. Termasuk bapak-bapak yang pernah sakiti istri, pernah bohongi istri, minta maaf, sebut judulnya. Nah, saya bilang, Pak, susah itu. Misalnya Ibu, syaratnya orang minta maaf. Dengar ini kalau minta maaf. Satu, tidak begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Jangan kau sama tangan begini. Yo, di mana? Tidak boleh begitu. Pandang matanya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, sebut judulnya dosamu. Bu, Nabi bilang suaminya, Bu, maafkan Kak. Apa judulnya? Nabi bilang, Ustaz sebut, nanti mengamuk kau lagi. Apa Kak? Sebut kau apa? Berjanji kau tidak mengamuk? Iya, tidak Ji. Maafkan Kak Bu. Waktu ku pergi Makassar, hilap Kak Ibu. Ada perempuan mirip sekali kok. Hilap Kak Ibu. Maafkan saya. Nah bilang istrinya, biasa Pak. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Lalu Nabi bilang istrinya, karena dulu waktu kau pergi Makassar, saya juga hilap di belakang. Ayo. Jelas. Ya, minta maaf. Kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Minta maaf. Sudah itu, Pak. Misalnya, Pak Jenderal, waktu Bapak Kapolda dulu, ada itu meja hilang. Saya ambil Pak. Syarat berikutnya, kembalikan itu meja. Jadi kalau ada pegawai negeri di sini, pernah kau ambil barang-barang kantor, kembalikan besok.
Selama kau tidak kembalikan, selama itu dosamu tidak dimaafkan. Maka kalau dia tidak kembalikan, nanti di padang mahsyar disuruh pikul lewat anak buah. Wih, ternyata bapak yang ambil, saya yang dipecat. Hati-hati Pak, termasuk di bawah tukang parkir. Saya dengar di bawah ini ada parkir. Kalau boleh saya sarankan Pak, masjid jangan ada parkirnya. Supaya apa? Supaya orang mau datang ke masjid. Kalau ada parkirnya, tadinya mau masuk, mahal parkir, tidak jadi. Siapa yang dosa? Tukang parkir. Kalau masuk ke kas masjid, bagus. Tapi kalau masuk ke kantong, itu namanya pungli, pungutan liar. Nah tunggu kok malaikat, ini kasih susah orang masuk ini. Hati-hati. Kalau bisa juga usul masjid, kasih baik sound systemnya. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Kalau bapak marah berarti digoda oleh setan. Kalau bapak bilang tersinggung kok, setan itu. Ini masjid harga diri orang Islam di tanah Papua. Jangan sampai celengannya orang tinggal. Celengan saldo kas 100 juta. Orang mau berak tidak ada air. Saldo kas 100 juta. Sound sistemnya jelek. Panitia masjid, betul kau tidak masuk neraka, tapi ditanya-tanya nanti di akhirat. Sama kalau dipanggil KPK, dipanggil sama polisi, betul kau tidak dipenjara, tapi dipanggil kau 4 kali datang, muceme ya lemu. Disuruh kau datang jam 8, jam 3 sore baru diperiksa. Apa? Tidak masuk kau neraka, tidak masuk kau penjara, tapi ditanya kau terus. Begitu juga pengurus masjid yang tidak mempergunakan dana masjid dengan sebaik-baiknya. Jangan bapak tersinggung. Ini gunanya ceramah. Kalau bapak tersinggung tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga besok. Saya juga tinggal di sini. Ini juga mumpun saya ingat. Saya ini ceramah kemana-mana Pak. Masjid di Papua bagus-bagus. Alhamdulillah. Cantik-cantik masjid di Papua. Tinggal pengurusnya perlu diperbaiki. Masya Allah. Pak Jenderal, kalau ada 100 juta Pak, cari remaja masjid, yatim piatu, kasih sekolah dia. Boleh, boleh. Ada bapak-bapak kasihan pinjol, terikat pinjol 3 juta, bayarkan, suruh bayar dia cicing 50.000 ke 1 bulan. Boleh, boleh, karena memang untuk meringankan beban orang miskin. Tapi bagaimana mau ada isinya celengan kalau kau sekek semua? Dan jamaah itu, Pak, saya kasih contoh. Sudah 3 masjid saya bikin. Ini masjid yang keempat saya bikin di Makassar sekarang. Saya tidak terima celengan. Tidak ada celengan di masjid semua. Saya yang biayai sendiri. Kenapa? Karena uang banyak setannya. Begitu kau lihat 50 juta, mulai berpikir. Bisa dipakai dulu ini, bisa dipakai dulu ini. Musyawarah sama kau 2 orang, yo pakai dulu, pakai dulu. Saya juga mau pakai. Setan itu. Maka itu sebabnya kenapa ulama membolehkan umumkan itu ada nama orang menyumbang. Bapak kalau menyumbang tidak berdosa kalau sebut nama, tidak ikhlas, belum tentu. Kalau semua tanpa nama, 10 tanpa nama, ada setan masuk, kalau normal pikirannya pengurus tidak masalah, tapi tiba-tiba ada utangnya, tiba-tiba anaknya mau kuliah tidak ada uangnya, nah lihat uang masjid, pakai dulu, pakai dulu. Nah bilang setan, pakai dulu, pakai dulu, pakai dulu, setan masuk. Akhirnya apa? Yang tanpa nama 10, hilang 8, tinggal 2 nak tulis. Kalau nama kau tulis, tidak bisa kau kasih hilang.
mana namaku? Pernah kak menyumbang bulan 10, kenapa tidak ada namaku? Ini perli. Tapi setelah orang nyumbang, jamaah enak. Coba di masjid saya Pak, penceramahnya belum penceramah sudah saya kasih honornya. Honornya mau sama gaji pegawai negeri 1 bulan. Muadzinnya anak muda, lomba azan juara 1 datang. Pak Pakiri sudah pernah ke sana. Kenapa saya bisa datang di sini Pak? Orang biasanya undang saya ceramah pakai telepon. Beliau datang ke Makassar, duduk. Pak Ustadz, masyarakat Papua menunggu Ustadz. Begitu saya hormati beliau, saya kasih 3 hari. Biasanya orang 1 hari. Saya datang pagi pulang malam. Ini 3 hari, 1 hari 5 ceramah. Bapak, beliau lihat masjid saya. Orang senang ke masjid. Penceramahnya bagus, imamnya bagus, karpetnya bersih, harum, di bawahnya ada ikan. Bagi pengurus masjid, camkan baik-baik. Masjid ini marwah dan harga diri umat Islam tanah Papua. Ya? Saya cuma menyampaikan aspirasi. Kenapa? Tidak ada yang berani kasih tahu, maka saya yang kasih tahu Pak. Sudah? Cukup? Cukup nih? Nah, sekarang poin ketiga. Tadi bahayanya putus silaturahmi, habis amalmu. 2, bagaimana cara menyambungkan silaturahmi? 1, minta maaf. 2, sedekah. Orang biar bagaimana marahnya, kalau kau datang sedekah, berhenti marah. Marah-marah sama kamu toh? Sudah 2 tahun marah. Kau datang bawakan 5 juta, saya minta maaf, hilap kayak itu hari. Ini 5 juta untuk anak-anak makan di rumah. Apa nak bilang? Marah mau kau lagi? Datang kau lagi minggu depan. Sedekah itu paling efektif menyambungkan tali persaudaraan. Tapi sedekah tidak mesti duit, tidak mesti uang banyak. Sedekahnya anggota DPR 100 dos nasi bungkus dia bawa Jumat berkah ke masjid, bisa jadi 2 bungkus ibu penjual bakso jauh lebih mulia dia 2 bungkus daripada 100 bungkus pakai uang negara. Bapak-bapak, bapak tukang gojek, penjual-jual bensin jalanan, hari Jumat bapak kasih masuk uang 20.000, bisa jadi lebih mulia 20.000 daripada 2 juta uangnya anggota DPR. Sedekah. Tidak ada orang tidak senang orang yang suka sedekah. Sedekah tidak mesti duit. Apa sedekahnya Pak Pakiri malam ini? Apa sedekahnya? Bukan duit. Sedekahnya apa? Mendatangkan das atlatif. Ustadz, saya tidak bisa sedekah duit. Saya tidak bisa sedekah mendatangkan ustadz. Apa sedekahku? Saya anggota DPR. Apa sedekah anggota DPR? Kau bukan bikin perda yang membuat masyarakat tanah Papua gampang cari kerja. Ustadz, saya polisi. Apa sedekahnya polisi? Mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Itu sedekahnya polisi. Saya jaksa. Apa sedekahnya jaksa? Menegakkan hukum di pengadilan. Tangkap itu koruptor. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya kita rakyat? Jadilah rakyat yang taat bayar pajak. Kalau ini terjadi, insya Allah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berikutnya cara menyambungkan silaturahmi. Salat berjamaah. Alhamdulillah, saya di mana-mana ke Papua, sholat jamaah selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya,
Yang ada di dalam, Pak, orang tua yang sudah muka sakaratil maut, yang sudah batuk-batuk, jalannya begitu. Bagaimana orang mau ke masjid, Pak? Yang azan orang tua yang sudah pensiun. Hayya dia bilang anak muda, itu lagi. Ya, penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau bahkan dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, digunting telingamu. Dia bilang anak muda, bikin takut-takut, jangan kopi masjid. Datang lagi kita ke masjid, apalagi karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita mau sujud, semut, bere-bere. Iya toh? Dapat lagi sound sistemnya. Begitu imam Allahu Akbar, langsung storing. Kenapa storing? Teknologi baru yang pegang orang tua tidak tahu teknik. Iya, makanya pengurus masjid gaji itu khusus tangani teknisi. Masjidku saya kasih gitu, Pak. Ada khusus yang gaji untuk mengatur teknisi. Di layar monitor di dinding itu ada proyektor canggih, bisa dihapus di dinding. Apa nak baca imam tampil di situ. Kalau bersikir, saya gaji khusus. Tidak boleh ada masuk pegang ini, hanya dia. Ada saya gaji khusus mengurus tanaman. Ada saya gaji khusus mengurus ikan. Ada saya gaji khusus untuk AC. Dan tidak juga kita miskin. Itu hartamu di rumah belum tentu kau yang punya. Saya tanya ibu-ibu, ini yang semua banyak cincinnya ini. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasmu? Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Oh bu, waktu meninggal kok nak cabut cincinmu. Ini cincin kawin dulu. Nggak bisa keluar, nak kasih sabun. Sudah itu, nak cabut lagi gelangmu. Ini dulu waktu kita pergi umroh. Sudah itu, nak ambil lagi kalungmu. Terakhir, nak cabut cincin gigi palsumu. Sudah itu, nak bungkus. Nak kasih sapu tangan, nak bungkus. Nak kasih masuk di lemari. 3 bulan kemudian, pergi acara reuni. Ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Nabi bilang, lamanya baru ketemu. Bagaimana kabarmu? Meninggal suamiku janda, Kak. Saya juga duda. Daripada uangmu, cincinmu nak pakai istri kedua, bawa di masjid. Itulah amalmu. Tidak bisa nak ambil orang. Pengurus masjid gunakan untuk kemakmuran masjid. Sound system macet, panas. Mana anak muda mau datang? Dapat lagi imam, Allah. Ada imam suka nak balik-balik sunnah Nabi. Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Itu Nabi bilang, bapak-bapak, percaya enggak sama Nabi? Percaya sama hadis? Hadis Nabi bilang, kalau kau jadi imam, kasih pendek bacamu. Ini baru imam, baru mau takbir lama memang nih. Ada itu aku tinggal langkah saja jadi. Biasa toh nggak ada acting nih.
Bah, ada anak muda malam Jumat mimpi masuk neraka. Bangun, tobat kipa. Pigilah dia sholat Jumat subuh di masjid. Pulang, na telepon kak, Ustaz, aliran sesat itu mesti kutempati sholat subuh. Kenapa bisa dek? Sembahyang subuh 3 rakaat Ustaz. Saya bilang bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya. Kau yang beleng-beleng. Makanya itu imam sebelum angkat takbir kalau subuh Jumat kasih tahu jamaah, sebentar kita sujud tilawah, supaya orang tahu. Ini kalau sendiri kul-kul, Allah. Sekali nak jadi imam, apa nak baca? Al-Anfal ayat 4 sampai 50. Mau ki ikut, ndak dihafal, mau ki ruku, belum selesai, terpaksa dibaca semua di dinding. Saldo kas, pengeluaran, bayar listrik, bayar air, gaji imam, dibaca semua itu. Belum selesai juga Pak Imam, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai, baju tim sukses lagi dibaca, Matius Pakiri, calon gubernur nomor urut 2. Siapa yang salah? Imam. Nabi bilang, kasih pendek kalau kau jadi imam. Itulah sebabnya kalau jadi imam itu sunnah. Imam bilang, salat jami rahimakumullah. Untuk apa? Lihat pasukan. Kalau orang tua semua di belakang, anak muda, jangan kau lama-lama. Kau siksa orang tua kau dong. Ada yang rematik datang. Dalam hatinya, wih lampe paga kesina ya. Belum selesai, naik lagi kepalanya, jatuh lagi ke siapa? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Sambung. Hening suasana, diam semua orang. Tiba-tiba imam bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini kejadian saya alami waktu kecil di kampung. Sujud Pak Imam. Lama sekali. Kenapa ini imam? Metal ada itu. Tidak seperti biasanya. Ada temanku nak angkat kepalanya. Wih, lenyap imamnya. Dia bilang, hilang imam. Tanya semua. Wih, hilang betul imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping, Pak. Kacau, bubar salat, nggak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, kentut karena. Bilang, lain kali kalau Pak Imam kentut, kasih bangun kita supaya dilihat kok. Nah bilang, justru itu saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Ibu-ibu, siapa salah? Makanya dalam fikih sholat berjamaah tidak boleh sembarang jadi imam. Makmum siapa saja boleh. Kalau makmum ada juga aturannya. Makmum, satu kata Nabi, kalau kau pergi salat jamaah apalagi kalau subuh, sikat gigi kau. Supaya apa? Kau tidak ganggu orang. Bayangkan kalau 2 hari kau tidak sikat gigi, kau makan pete tadi malam, baru kau takbir, Allah. Bisa dibayangkan Pak, musesa tahu bos, orang di sampingmu begini. Iya. 2, kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa paling soleh di tempat itu. Ada orang makmum mulai takbir nak ganggu memang maki. Kayak dia paling hebat agamanya. Allah.
Akbar. Bismillah. Ya. Kayak mobil lagi. Saya sering adaka itu. Apalagi ada juga itu yang ganggu kaki kita. Ada begitu, ada. Saya pergi sholat. Nah kasih kena kakiku, saya kasih pindah lagi. Nah kasih dekat lagi. Nggak bisa nih goyang kakiku. Terpaksa aku kasih begini. Selesai sholat, tanya Kak, kenapa injak kakiku Ustaz? Kau ganggu saya. Mana bisa saya husu? Kakiku terus kupikir, jadi seperti kita menginjaga. Saya tanya, kenapa kau kasih dekat kakimu? Nah bilang Ustaz, supaya sap rapat. Dek sini kok. Kalau mau rapat sapmu, bukan kaki kau kasih rapat, ini atau siku. Kalau kakimu kau kasih rapat, rapat kakimu, sapmu longgar. Ya, maka kalau jadi imam ada aturannya. Kalau gagal imam, kacau masjid. Ya, tanggal 6 bulan 8 Jayapura milih imam. Hati-hati kau milih imam. Salah kau milih imam, bisa jadi kacau hidupmu 5-10 tahun yang akan datang. Maka perintah agama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah. Tali agama Allah. Jangan kau bercerai-berai.